Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kekuatan senjata domainnya sendiri, itu sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Lebih jauh lagi, mengapa dia bisa menggunakan self-incarnating domainnya, meskipun tidak berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9. Di mata naga suci, perpaduan Yating dan pedang raja jelas-jelas merupakan fitur dari self-incarnating domain. Faktanya, Yating secara alami tidak dapat menggunakan domain inkarnasinya sendiri. Dia telah mengubah dirinya menjadi pedang raja, sehingga mengaktifkan pedang untuk melepaskan kekuatan terkuatnya. Itu dapat dikatakan bahwa, dia saat ini 100 atau 1000 kali lebih kuat daripada dia pada saat itu. Setelah pedang raja menerobos mantra naga suci, pedang itu segera berbalik dan menebas kepala naga suci tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, naga suci juga mulai panik, dan tidak perlu menyebutkan keluhan di hatinya. Domain Long Hao Shen memiliki efek yang terlalu besar di atasnya, dan senjata domain Yating begitu mendominasi, sehingga Long Hao Shen bahkan tidak secara langsung campur tangan dari jauh, tetapi dia juga sudah tidak dapat menolaknya. Dengan raungannya, sosok naga suci itu melintas dan muncul beberapa ribu meter jauhnya. Berhenti, berhenti. Aku sebenarnya tidak kalah, hanya saja, domain kamu terlalu membatasi aku. Selain itu, kemampuan apa yang bisa diperhitungkan saat kalian berdua bertarung melawan satu orang, ucap naga suci. Cahaya keemasan menghilang, dan Yating melintas lalu kembali ke sisi Long Hao Shen. Melirik dengan pandangan menghina, kemudian dia berkata, "Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku, tapi kamu sudah tidak akan bisa bertahan, jangan mengatakan kalau kamu tidak bisa bertarung 1 lawan 2. Sebagai naga suci, apakah kamu bahkan tidak berani mengakuinya?" Balas Yating. Jika kata-kata ini keluar dari Long Hao Shen, Holy Dragon pasti tidak mau menerimanya, tetapi itu keluar dari mulut Yating, dan dia tidak punya cara untuk membantahnya. Raja Eastern di samping dirinya sendiri dengan gembira ketika dia berkata, "Aku tidak berharap, bahwa naga suci yang agung akan dikalahkan oleh elf. Mari kita lihat, betapa beraninya kamu datang ke Eastern di masa depan, hahaha," ucap Raja Eastern. Naga besar itu berkata dengan cepat, "Hei cebol, jangan belagu lu, emangnya elf itu milikmu? Jangan menaruh emas di wajahmu. Baiklah, kalah adalah kalah. Kamu melewati tes kedua. Namun, untuk dapat menekan aku dalam hal atribut domain, maka aku akan mengakui kemampuan kamu," ucap naga suci. Long Hao Shen mengangguk menanggapi naga suci, "Terima kasih," balas Long Hao Shen. Ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan, dan itu juga berbeda dari apa yang Yang Haoyu katakan kepadanya pada saat sebelumnya. Menurut uraian Yang Haoyu, ujiannya seharusnya tidak begitu sulit. Long Hao Shen tampaknya telah dengan mudah lulus ujian, tetapi dalam kenyataannya, dia akan menjadi parit alami di percobaan pertama atau kedua jika dia tidak memiliki domain Dewa Cahaya, dan apalagi jika dia belum menyelesaikan evolusinya di sini, ditambah lagi dengan kebijaksanaannya sendiri, serta pengalaman, dan juga kebangkitannya dengan tepat waktu dari Yating yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa ia dapat melewati dua cobaan ini berkat kombinasi kebijaksanaan, kekuatan, dan keberuntungan. Tentu saja, ini bisa juga dikatakan bahwa itu adalah kehendak surga. Naga suci melirik Long Hao Shen. "Meskipun kamu telah lulus ujianku, itu tidak berarti kamu akan lulus ujian terakhir. Atribut domain kamu tidak lagi memiliki keunggulan dalam uji coba terakhir. Aku hanya menyarankan, kamu sebaiknya memulihkan kekuatan kamu sesegera mungkin. Karena ujian akhir akan segera dimulai," ucap naga suci. Setelah mendengar kata-katanya, Long Hao Shen merasa senang dan khawatir, tetapi dia tidak ragu untuk mendorong Heart of Eternity untuk mempercepat prosesnya. Membuka 6 sayap di punggungnya hingga ukuran maksimal dengan bantuan unicorn suci, ia dan Yating telah sepenuhnya memulihkan energi spiritual mereka. Yang dia khawatirkan adalah, ujian yang bahkan naga suci rasakan ini, itu akan menjadi sangat sulit. Sukacita dalam hatinya secara alami disebabkan oleh kenyataannya, bahwa ujian akhirnya telah mencapai tahap akhir. Jika dia bisa lulus ujian terakhir ini, dia akan mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Setelah Long Hao Shen dan naga suci memulihkan domain masing-masing, langit mendapatkan kembali kejelasannya.
Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kejelasan ini. Long Haoshen merasakan seolah sedang menatap sesuatu. Suara yang dia dengar beberapa kali sebelumnya, itu tidak muncul lagi. Tekanan di udara bahkan menjadi semakin kuat. Dia tidak tahu apa ujian terakhir itu. Namun, setelah bertarung melawan naga suci, Long Haoshen akhirnya mengerti bahwa, ujian yang paling sulit dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan bukanlah untuk menguji kekuatan seseorang, tetapi untuk menguji kemanusiaan dan kebijaksanaan seseorang. Itu sangatlah penting, terutama dalam kasus penyesatan, dan kemudian diharuskan untuk menemukan jalan yang benar. Kemungkinan terbesarnya, banyak para ahli yang telah diuji, itu semuanya jatuh dalam hal ini. Yang Hao Yu memberitahunya begitu. Setidaknya, dia telah gagal 2 kali dengan cara yang membingungkan. Dia bahkan tidak tahu mengapa, tetapi dia sudah gagal. Setelah mencoba beberapa kali, Yang Hao Yu akhirnya menyimpulkan bahwa, satu-satunya yang ia pelajari adalah pengetahuan yang benar. Seseorang tidak boleh mengabaikan salah satu detailnya dalam tes ini. Meskipun pengalaman yang dia berikan pada Long Haoshen telah menghilangkan sesuatu, dia masih mengingatkannya pada akhirnya, dan itu telah membantu Long Haoshen melewati 2 percobaan berturut-turut karena kekuatannya. Dia hanya tidak tahu level kultivasi apa yang dimiliki target selanjutnya pada saat ini. Di saat Long Haoshen sedang mempertimbangkan, di udara, pilar cahaya putih jatuh dalam garis lurus. Pilar cahaya putih ini tidak terlihat besar, dan tampaknya memiliki ukuran 10 meter, dan muncul 50 meter di depan Long Haoshen. Warna putih bersih itu tidak menghasilkan fluktuasi energi. Setelah sekitar 3 detik, pilar cahaya perlahan-lahan menghilang, dan sesosok muncul di udara. Hah, malaikat keabadian! Raja Easton berteriak dengan khawatir dari tempat yang tidak terlalu jauh. Itu adalah seorang gadis dengan sosok tinggi dan ramping, dan dari bentuk keseluruhannya, ada banyak kesamaan antara dia dan Yating. Sebagai contoh, dia juga sangat cantik, semacam kecantikan yang mulia dan superior, tetapi kesombongannya sepertinya telah ada dari ia lahir, dan itu memberikan orang lain perasaan yang sangat normal. Di punggungnya ada 12 sayap, dan itu sama seperti milik Yating. Perbedaannya adalah, sayap Yating terlihat transparan, dan sedangkan sayapnya adalah sayap biasa. Mereka agak mirip dengan sayap spiritual manusia, tetapi mereka terlihat lebih nyata. Kedua belah sayap itu sangat putih. Di bawah iluminasi sinar matahari, mereka memiliki kilau yang samar. Kesuciannya itu telah membuatnya tidak ada yang berani memiliki rasa penistaan. Gaun putih bersih yang sama juga tergantung di tubuhnya. Gaun itu sangat sederhana, tetapi ketika dia mengenakannya di tubuhnya, itu seperti pasangan yang sempurna. Itu meningkat sedikit lebih banyak, dan menurun kemudian sedikit. Wanita itu mempunyai rambut emas dan mata emas, tetapi tidak ada aura cahaya yang terpancar dari mereka. Di tangan kanannya, ada tongkat sihir putih ramping. Tongkat sihir itu tidak memiliki permata yang melekat padanya, tetapi ketika Long Haoshen melihatnya, dia langsung terpikat olehnya. Apa yang dilihatnya itu tampaknya bukan tongkat sihir, melainkan matahari, bulan, dan bintang. Perasaan luar biasa ini bahkan lebih besar dari alam ilahi universal milik Yang Hao Yu. Dengan jantungnya yang berdetak kencang, Long Haoshen jelas mengerti bahwa pusat kekuatan besar yang dikenal sebagai malaikat keabadian ini, bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Malaikat keabadian memberi Long Haoshen pandangan acuh tak acuh, dan suaranya sedingin penampilannya. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus ujian ini, ucap malaikat keabadian. Saat dia berbicara, dia mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi di udara, dan bergumam pada dirinya sendiri. Lord of Eternity, beri aku kekuatanmu yang tertinggi. Setelah ia mengatakan itu, langit langsung berubah putih, dan kekuatan menindas yang tak ada habis-habisnya langsung menekan Long Haoshen. Meskipun dia sangat dekat dengan malaikat keabadian itu, Long Haoshen merasa seolah-olah ada jarak tanpa akhir antara dirinya dan dia. Domain Dewa Cahaya Long Haoshen secara tidak sadar dilepaskan, tetapi begitu cahaya berwarna pelangi muncul, ia segera ditekan oleh cahaya putih dari dunia luar. Long Haoshen menemukan keheranannya, bahwa di bawah penerangan cahaya putih itu, domainnya yang tak terkalahkan secara bertahap menghilang. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu memang benar-benar menghilang. Perasaan itu sangat mirip dengan dikejutkan oleh Essence of Disorder milik Hao Yue. Apa atribut domainnya? Atau apakah dia tidak memiliki atribut?
pikir Long Hao Shen. Dengan pikiran ini, Long Hao Shen secara paksa mendukung domain dewa cahayanya di luar tubuhnya, dan merasakan kekuatan cahaya putih itu dari kontaknya. Tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Itu adalah alam abadi dari dewa keabadian. Karena kamu sudah berada di alam abadi, bagaimana mungkin kamu bisa menolak cahaya keabadian ini? Cahaya abadi adalah kekuatan kekacauan primordial. Itu dapat menekan dan mengasimilasi atribut apapun, ucap malaikat keabadian. Tongkat di tangan Angel of Eternity menggambar garis besar di udara, dan sesosok cahaya perlahan-lahan muncul di depannya. Pada saat ini, Yating juga bergerak, dan pedang emas besar itu muncul sekali lagi, dan mengarah langsung ke malaikat keabadian itu. Dia tidak peduli siapa lawannya, selama itu di depan Long Hao Shen, dia akan membantu kakak laki-lakinya untuk menghancurkannya. Segera setelah pedang raja muncul, cahaya putih langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melilit di sekitarnya. Segera, pedang raja merasa seolah-olah terjebak di dalam rawa. Meskipun terus-menerus memotong cahaya putih, kekuatannya dengan cepat dikonsumsi setiap detiknya, sampai-sampai ekspresi Yating menjadi sangat berubah, dan dia bahkan tidak lagi menggunakan avatarnya. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menarik pedang rajanya. Adegan Long Hao Shen yang berurusan dengan Raja Eastern dan Naga Suci, itu muncul sekali lagi, hanya saja kali ini, itu adalah pembalikan urutan tuan rumah dan tamu, dan Long Hao Shen kini dibatasi oleh domain mereka. Jika dia terus bertarung dengan domainnya, dia akan segera kehabisan energi spiritual. Selain itu, bahkan sekarang, dia masih tidak bisa melihat sejauh mana kultivasi Angel of Eternity ini. Kakak, aku akan menjadi pedangmu, kata Yating tegas, dan segera, dia langsung melompat. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang berat muncul di depan Long Hao Shen. Konfrontasi domain bukanlah lawannya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos blokade ini. Tapi Long Hao Shen tidak punya senjata, jadi Yating hanya bisa mengubah dirinya menjadi senjatanya. Great Sword emas itu panjangnya 7 kaki, dan lebarnya hampir 1 kaki. Ada 18 garis tajam di ujung pedangnya, dan itu membuatnya tampak sangat tajam. Di gagang pedangnya ini, itu ada banyak sayap yang tumpang tindih, dan gagangnya juga panjang dan ramping. Dari ujung pedang ke gagangnya, ada garis yang transparan. Itu seperti permata yang panjang, dan aura yang sangat tajam berkedip dan berayun di tengah garis pedang itu. Pada pedang rajanya ini, itu ada 8 sinar cahaya, itu benar, dan itu bahkan lebih dari 7 warna dari peralatan ilahi. Aura yang kuat itu bahkan melampaui pedang cahaya bulan violet emas Haoiwe. Dan aura yang dipancarkannya adalah energi murni seorang raja, dan itu lebih kompatibel dengan domain dewa cahaya Long Hao Shen itu sendiri. Mengangkat tangan kanannya, Long Hao Shen menggenggam pedang besar ini dan tubuhnya sedikit bergetar. Merasakan hubungan antara darah dan nadinya, napasnya langsung menyatu dengan pedang raja ini. Sebuah cahaya emas 8 warna segera meledak, dan kemudian membentuk tirai cahaya yang memisahkan Long Hao Shen dari dunia luar. Kilau putih berkabut yang telah melemahkan Long Hao Shen sebelumnya, itu segera berhenti mempengaruhinya. Pada waktu yang bersamaan, unicorn suci di belakang Long Hao Shen juga berubah menjadi aliran cahaya warna-warni dan mendarat di tubuh Long Hao Shen, lalu berubah menjadi baju besi suci, dan telah sepenuhnya memperkuat kekuatannya. Hah, bahkan cahaya keabadian masih bisa melawan ya? Gumam malaikat Eternity sambil menatapnya dengan heran. Long Hao Shen menjawab dengan suara yang dalam. Atribut kekacauan kamu, itu sudah jelas dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan atribut apapun. Namun, jika salah satu dari atribut ini dapat mencapai puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditelan atribut kekacauan utama kamu. Cahaya aku adalah cahaya yang paling murni. Mungkin domain aku tidak cocok untuk kamu. Tetapi jika kamu ingin melemahkan aku dengan domain kamu, kamu tidak dapat melakukannya, balas Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, 6 sayap di punggung Long Hao Shen mengepak, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan emas dan muncul di depan malaikat keabadian seperti sambaran petir. Pedang raja di tangannya langsung berkilauan, dan segudang cahaya emas tersebar ke segala arah. Tubuh malaikat keabadian menjadi ilusi, dan pada saat berikutnya, dia sudah 1 kilometer jauhnya. Karena domainku tidak bisa mengalahkanmu, maka, mari kita hanya mengandalkan kekuatan, ucap malaikat keabadian. Malaikat keabadian mendengus dingin, lalu menunjuk dengan tongkatnya.
Segera, cahaya putih besar meluas di depannya. Cahaya putih melonjak ke atas, dan dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi raksasa setinggi 1000 meter. Raksasa ini benar-benar putih, dan sepenuhnya terbentuk dari kekuatan. Baju besi putih menutupi tubuhnya, dan tidak ada senjata. Dengan erangan pengap, kali ini Long Hao Shen dikirim terbang kembali. Ekspresinya benar-benar berubah. Raksasa yang setinggi 1000 meter ini memberinya perasaan yang sama, saat berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis. Meskipun dia tidak lagi selemah dulu, dan dia tidak akan merasa benar-benar tak berdaya, karena bagaimanapun, penindasan yang menakutkan itu terlalu kuat. Malaikat keabadian ini memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis. Pedang rajanya segera dinaikkan, dan dengan kilatan cahaya keemasan, seberkas kilat keemasan melesat menuju sosok cahaya besar dengan niat pedang yang sangat tajam. Sosok cahaya besar itu mengeluarkan raungan marah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara ledakan. Sebuah cahaya putih menyembur keluar dari tubuhnya. Niat pedang yang dirilis oleh pedang Raja Long Hao Shen, itu dibubarkan begitu saja. Bahkan, serangan ini mengandung kekuatan cahaya percobaan. Penindasan dari domainnya, ditambah lagi dengan kekuatan sosok cahaya ini, itu membuat Long Hao Shen tiba-tiba merasa di ujung tambatannya. Penindasan yang diberikan sosok cahaya besar itu kepadanya, itu terlalu kuat. Itu sangat kuat, sehingga bahkan keinginannya juga telah ditekan. Ini adalah lawan yang benar-benar tidak bisa dia lawan. Tetapi jika itu masalahnya, apa gunanya ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Pada saat itu, pikiran Long Hao Shen seperti sambaran petir. Sosok cahaya besar sudah melemparkan pukulannya ke arahnya. Ekspresi Long Hao Shen menjadi semakin serius. Seberapa teguh tekadnya ini, bahkan jika dia harus menghadapi situasi bunuh diri di depan Kaisar Dewa Iblis seperti di masa lalu, dia juga tidak akan pernah mengakui kekalahannya. Meskipun lawannya sangat kuat, dia tidak akan pernah mundur. Menggenggam pedang raja kuat-kuat dengan kedua tangannya, mata Long Hao Shen berkilauan dengan cemerlang, dan api beraneka warna tiba-tiba naik dari mereka. Apa yang dinyalakannya adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan sumber energinya, dia tidak akan mengakui kekalahan. Dentang. Di udara, pedang raja berbenturan dengan tinju itu, dan mengeluarkan cahaya 8 warna yang cemerlang. Api emas beraneka warna pada tubuh Long Hao Shen langsung meledak dengan kilau menyilaukan, pedang itu dengan ganas memukul tinju besar itu. Namun, serangan Long Hao Shen ini hanya mirip sepotong kue untuk sosok besar cahaya putih ini, dan pada saat berikutnya, tubuh Long Hao Shen dikirim terbang seperti peluru artileri. Eastern King menatapnya dan terpana. Setelah malaikat keabadian muncul, meterai yang telah diletakkan padanya oleh Dewa Alam telah dicabut. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Naga tua, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika malaikat keabadian lebih kuat dari kamu dan aku, dia tidak akan sekuat ini, tanya Raja Eastern. Naga suci menjawab dengan transmisi suara. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini adalah ujian yang telah dilakukan Dewa Keabadian pada manusia. Malaikat keabadian hanya untuk sementara waktu dapat memperoleh otoritas untuk mengendalikan alam abadi. Jika itu di dunia luar, bahkan jika ada 10 darinya, dia tidak akan memiliki kultivasi seperti itu, jawab naga suci. Eastern King berkata dengan bingung. Jika memang itu masalahnya, lalu untuk apa aku mengikuti ujian ini? Karena sudah pasti tidak ada yang bisa memenangkannya, ucap Eastern King. Naga suci dengan jijik berkata, "Hei cebol, apalagi yang otakmu miliki selain otot? Kamu tidak tahu apa-apa. Awasi saja dengan cermat," balas naga suci. Raja Eastern menjadi sangat marah. "Sial, jika kamu terus mengatakan itu, aku akan menghancurkan pantatmu dengan palu," teriak Raja Eastern. Naga suci hanya menatap medan perang. Hal yang menanggapi kemarahan Raja Eastern adalah salah satu dari 5 cakar naganya. Namun, jari tengahnya diacungkan ke arah Raja Eastern. Di udara, Long Hao Shen merasakan esensi cahaya di tubuhnya bergetar hebat, dan terbang beberapa ribu meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Meskipun rasa sakit dari tubuhnya terasa sangat kuat, dia terkejut ketika melihat bahwa dia tidak menderita cedera serius, justru sebaliknya, ketajaman pedang rajanya telah meninggalkan bekas luka yang dalam di kepalan tangan sosok besar itu. Sebuah pemikiran segera muncul dalam pikiran Long Hao Shen, kekuatan serangan sosok cahaya ini tampaknya tidak sekuat yang dia tampilkan, pikir Long Hao Shen.
Serangan sosok cahaya ini tidak berhenti hanya di situ. Mengangkat tangan kanannya ke udara, seluruh lengannya benar-benar berubah menjadi pedang besar sepanjang 1000 meter, Sun kemudian menebaskannya dari langit. Sebelum pedang besar itu mendarat, parit yang dalam telah muncul di tanah beberapa ribu meter di bawahnya, dan menyebabkan Raja Easton merasakan sakit hati yang hebat. Namun, dia tidak berani bergegas maju untuk berhenti. Kekuatan yang ditampilkan oleh sosok yang bersinar ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia dan naga suci bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya. Di udara, semua esensi unsur tampaknya dimobilisasi dalam sepersekian detik, dan tubuh Long Hao Shen terkunci di tempatnya, dan itu membuatnya tidak mungkin baginya untuk menghindar. Bahkan jika ruang ini disegel, bahkan jika ia memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui ruang, ia tidak akan bisa melarikan diri. Perasaan ini sama persis ketika dia disegel oleh 3 dewa iblis besar di menara iblis bintang. Darah Ni segera melonjak, dan mata Long Hao Shen menyala, kemudian darah panas di tubuhnya sudah mendidih. Pertempuran di menara iblis bintang adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Untuk alasan ini, Chai Er yang paling ia cintai, itu sangat menderita sebelum membangkitkannya. Merasakan sensasi yang sama sekali lagi, seluruh tubuh Long Hao Shen segera mendapatkan ledakan energi. Menggenggam pedang raja dengan erat di kedua tangannya, cahaya pelangi yang mengelilingi pedangnya segera berubah menjadi 8 warna, dan area dengan ukuran 1 meter, itu menjadi seterang matahari dan segera menerangi langit. Versi terkompresi, Divine Light Dance. Dengan keberadaan pedang raja, keberadaan antara alat ilahi dan alat supra-ilahi, bidang aplikasi dan amplifikasi Long Hao Shen memiliki perubahan yang sangat besar. Tiba-tiba saja, 2R, langit dipenuhi dengan cahaya putih, dan kekuatan pemotongan yang kuat dari Divine Light Dance mampu memotong pedang cahaya panjang 1000 meter itu menjadi 2. Ketika tiba di depan Long Hao Shen sekali lagi, momentumnya telah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan bersinar dalam 7 warna, dan berubah menjadi perisai besar di atas kepalanya. Namun, kekuatan pedang cahaya itu memanglah menakutkan, dan itu segera menghancurkan Long Hao Shen dengan kejam ke dalam jurang di tanah. Saat dia melayang di udara, dia memuntahkan seteguk darah. Mengangkat kakinya, dia mengambil langkah ke depan, dan langsung menuju ke tempat di mana Long Hao Shen baru saja mendarat. Dari kelihatannya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk selamat. Namun pada saat itu, cahaya di langit tiba-tiba berubah. Sinar matahari yang cerah tiba-tiba redup, dan matahari mulai terbenam di barat. Sepertinya malam akan segera tiba. Perubahan ini membuat Angel of Eternity tertegun. Namun, bila cahaya itu masih terinjak dengan kejam, deru bumi telah membuat Raja Easton menutup matanya. Dengan langkah yang menakutkan seperti itu, bahkan jika Long Hao Shen tidak mati, dia tidak akan bisa mengambil nafas sedikitpun. Hah, ini kan batu ilahi matahari dan bulan. Gumam malaikat keabadian sambil menatap langit dengan bingung. Batu ilahi matahari dan bulan adalah harta yang mengandung esensi paling murni dari matahari dan bulan. Dengan kekuatannya yang cukup, itu bisa mengubah siang dan malam, dan sapat mengubah waktu sebelumnya. Itu selalu menjadi salah satu harta terbesar Easton, tetapi malaikat keabadian telah mendengar sebelumnya, bahwa batu ilahi matahari dan bulan telah dicuri. Siapa sangka pada saat ini, jika itu tidak digunakan oleh Raja Easton dan Naga Suci, secara alami itu akan menjadi milik Long Hao Shen. Pada saat ini, sosok cahaya yang perkasa dan hampir tak terkalahkan itu tiba-tiba bergetar. Meskipun rentang pergerakannya tidak besar, karena ukuran tubuhnya itu, semua orang yang hadir masih dapat melihatnya dengan jelas. Segera, kilau aneh mulai menyebar dari bawah kaki sosok cahaya ini, dan tubuhnya tampak mengeras. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, abu-abu, ungu, hitam, dan putih. Cahaya 9 warna berkelap-kelip, dan membawa jenis kelembutan khusus saat mereka naik. Pada saat yang sama, matahari dan bulan di langit tampak terhenti. Sinar matahari dan sinar bulan berputar-putar dan bergabung di udara, dan kekuatan dunia yang menakutkan menyebabkan malaikat keabadian, naga suci, dan Raja Easton, mulai bergidik merinding. Tidak peduli seberapa kuat tengah mereka masih tidak signifikan di depan kekuatan ilahi surga dan bumi. Bahkan seorang dewa tidak akan mampu melawan kekuatan surgawi. Karena dewa dilahirkan di surga dan di bumi.
Dalam sekejap mata, cahaya 9 warna menyebar ke setiap sudut tubuh orang yang bercahaya. Pada saat ini, cahaya ilahi matahari dan bulan tampaknya telah menyelesaikan fusi terakhirnya. Pilar cahaya emas dan putih yang sangat besar turun dari langit, dan kemudian menggabungkan kecemerlangan matahari dan bulan dengan sempurna, lalu mengumpulkan api dengan kilau indah pada sosok cahaya yang besar ribuan meter itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.